Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tayyib, antum sekarang ayyuhal ikhwah sedang di waktu yang mulia di bulan Dzulhijjah, dan antum sedang di majelis yang mulia. Maka mari kita mengikhlaskan niat, karena thalabul ilm merupakan salah satu ibadah yang paling mulia setelah hal yang wajib. Imam Ahmad pernah mengatakan apa? Pernah ditanya ya beliau tentang amalan sunnah apa yang paling utama setelah amalan-amalan yang wajib. Beliau mengatakan apa? Talabul ilmi la ya'jiluhu syai'. Apa? Talabul ilmi, menuntut ilmu agama, la ya'diluhu syai', tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya. Idza saluhat niyyatuhu, jika niatnya baik, jika niatnya apa? Ikhlas, untuk mengangkat kebodohan dari diri sendiri kemudian kepada orang lain. Baik, Ustaz buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwatal kiram, a'azani Allah wa iyyakum, para santri pesantren Tahfidz Yaumi yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama suatu matan yang ringkas, yang biasanya diajarkan untuk pemula dalam bidang ilmu tajwid ya, dalam bidang ilmu apa? Tajwid. Namanya apa? Tuhfatul Atfal. Apa artinya Tuhfatul Atfal? Tuhfah itu hadiah ya, sesuatu yang berharga, hadiah ya, sesuatu yang bernilai. Atfal jamak dari tiflun. Tifl itu apa? Anak kecil. Jadi ini adalah hadiah, sesuatu yang berharga untuk anak kecil. Siapa yang tahu judul lengkap Tuhfatul Atfal? Ayo, dilihat situ. Ada enggak? Judul lengkap. Hah? Ayo, siapa yang pernah belajar? Ada enggak? Tidak ada. Baik, judulnya adalah, bisa kalian tulis, Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi Tajwidil Quran. Tuhfatul Atfali wa al Ghilman. Ghilman itu jamak dari ghulam. Ghulam juga anak kecil. Ya ghulam samillah qul biyaminik wa qul mimma yalik. Tuhfatul Atfali wal Ghilman fi Tajwidil Quran, dalam masalah apa? Tajwid. Baik, insyaallah pada sesi kali ini Ustadz tidak akan mewajibkan antum menghafalnya ya.
Walaupun sebenarnya mudah ya ikhwan. Tuhfatul Atfal ini cuma berapa bait? 60-an ya, 61 kalau nggak salah ya. 60 dibagi 6 hari berarti 1 hari. Tidak dilempar ya, dikasihkan. Ya, jadi adab dalam memberikan ya ngasihkan. Labas, apa-apa. Oh, ini ada yang lempar apa lagi ini? Ya. Taib. Antum 1 hari hafal 10 bait, 6 hari selesai. Ya. Bisa? Bisa. Masa sehari biasa 1 halaman 10 bait aja nggak bisa? Ya. Taib. Sekarang antum buka, sudah? Ya. Pengarangnya siapa ini? Tuhfatul Atfal. Asy-Syaikh Sulaiman Al-Jamzuri, ya. Asy-Syaikh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Beliau berasal dari daerah Mesir dan hidup pada abad ke-13 Hijriah. Jadi beliau bukan ulama salaf, bukan. Ulama salaf kan ya Imam Ahmad, Imam siapa, atau zamannya Imam Ibnu Taimiyah misalnya tahun 700-an. Beliau masih ya deket-deket dengan kita lah ya, abad ke-13. Sekarang kan kita sudah abad ke-14 ya. Afwan, beliau di abad ke-12. Jadi sezamannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Taib. Pertama beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya bismillah? Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang ya. Jadi bismillah itu adalah salah satu sunnah ketika menulis sebuah tulisan. Ya, antum catat, bismillah merupakan apa? Sunnah Nabi SAW ketika menulis tulisan. Beliau ketika mengirim surat-surat kepada raja-raja, Raja Romawi, ya, Heraklius, Raja Persia, Raja mana lagi? Itu beliau menulis mengawalinya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya ya, kita meminta barokah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kita ya meminta keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman yang maha luas kasih sayangnya, Ar-Rahim yang maha kasih sayangnya sampai kepada makhluk-makhluknya. Baik ya, Ustaz. Jelas nggak? Tes. Oh, harus pakai ini ya? Nggak ada apa namanya? Mic yang itu? Nggak ada. Baik. Nggak apa-apa. Mau pakai tulisan nggak? Pakai ya? Ada mic yang itu. Nah. Baik. Nah, sebelum disiapkan kita baca dulu aja ya. Ustaz baca, antum tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Sekarang digabung ya.
Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Baik, kalian sekarang terjemahkan di bawahnya. Yaqulu, apa artinya yaqulu? Berkata. Sedang berkata atau sudah berkata? Sedang berkata ya. Itu terjemahan letter luck ya. Roji. Roji ini bukan arloji ya. Masya Allah, lengkap Ustaz. Insya Allah nggak apa-apa ya. Waduh, ininya tinggi banget. Ya. Pertama beliau mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Raji artinya apa? Dari kata roja yarju. Apa artinya roja yarju? Mengharap. Yaqulu artinya apa? Berkata. Raji ini isim fa'il ya. Roja yarju rojaan rajin. Raji berarti pengharap, yang mengharapkan. Tulis. Jangan bengong doang, tulis. Rahmah. Rahmah, masa nggak tahu rahmah? Apa rahmah? Ya rahmat, kasih sayang. Dah Ustaz tulis. Kasih sayang. Al-Ghafuri. Al-Ghafur apa? Ampunan atau yang maha pengampun? Yang maha pengampun. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi berkata orang yang mengharap kasih sayang yang maha pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dauman Sulaiman huwal jamzuri. Apa arti dauman? Daiman. Anta mujtahidun daiman. Senantiasa, yang terus. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu terus mengampuni hambanya selama dia mau bertobat kepada Allah. Nah, sekarang di sini dijelaskan siapa yang mengharap tadi. Nah, ini namanya kalau ilmu nahwu badal. Ya. Badalnya roji adalah Sulaiman. Sulaiman ini siapa? Ya, pengarang kitab Tuhfatul Atfal, Syekh Sulaiman ibn Husain al-Jamzuri. Jadi ini adalah badal ya. Badal buat roji. Huwal jamzuri. Jamzuri ini nama daerah ini. Nama apa? Daerahnya Syekh Sulaiman. Ya. Jadi di bait pertama biasanya para pengarang matan itu menyatakan siapa sih ini? Pengarang matannya siapa? Ya. Di matan Jazariyah juga sama. Ya. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Sama kan? Kenapa Ustadz? Karena zaman dulu itu
kitab-kitab masih berserakan. Kadangkala kitab nggak ada sampulnya. Sehingga nanti kalau dibaca matan saja ketahuan siapa yang mengarang. Ya, kalau kayak gini kan dihafal kan? Masa bait pertama nggak dihafal? Ya. Bait pertama mesti dihafal. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Oh, ini berarti karyanya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Taib, apa yang beliau katakan? Nah, ini baru masuk nih. Oh, saya tulis dulu ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin apa? Wa alihi wa man tala. Baik, kita baca bareng-bareng. Alhamdulillahi musalliyan ala Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala Muhammadin wa alihi wa man tala Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal Jamzuri Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Mumtaz, barakallahu fikum. Biar nggak ngantuk ya. Baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi Syekh seperti penulis yang lainnya memulai dengan apa? Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji. Li di sini apa? Milik, kepemilikan ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah alhamdulillah apa adab yang selanjutnya? Musalliyan ala. Shalla yusalli tasliyatan. Musallin, musallan. Apa artinya shalla yusalli? Salat, ya. Tapi kalau gandengan dengan ala artinya bersolawat. Solawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekaligus kita bersolawat ya, dalam keadaan ini kan hal ya, dalam keadaan bersolawat kepada siapa? Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, apa artinya al? Al ini bisa artinya keluarga, bisa artinya pengikut. Afan, bukan pengikut, apa? Sahabat. Ya. Bisa berarti keluarga, bisa berarti apa? Sahabat. Ustadz, kok enggak gini aja Ustadz? Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa sahabatihi wa man tala, gitu kan? Kenapa? Ini karena bait-bait syair dalam bahasa Arab itu ada polanya. Ya. Ada apa? Polanya. Antum nanti kalau belajar tingkat tinggi ada namanya ilmu arud wal qafiyah. Itu ilmu tentang mempelajari syair-syair. Dulu Ustadz sekecil, baru sedikit ya. Nah, syair-syair dalam bahasa Arab itu ada banyak polanya yang disebut bahar. Ada bahar kamil, ada bahar basit, ada bahar rojaz. Nah, ini baharnya masuk bahar rojaz. Wazannya apa Ustaz?
mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Gitu ya. Jadi antum nggak bisa nambahin satu kata di sini, nambahin dua kata di sini, nggak bisa. Semuanya dari awal sampai akhir harus satu pola. Nah, nanti kapan-kapan belajar. Polanya gimana Ustadz? Bukan mustaf'ilun berarti awalnya harus mim kayak sorof, bukan. Ya. Yang dihitung adalah harokat sama sukunnya aja. Baik, kembali. Wa alihi wa man. Apa artinya man di sini? Siapa atau barang siapa? Siapa saja. Atau siapa ya? Di sini isim mausul. Siapa yang tala? Ayo, siapa yang tahu artinya tala? Membaca. Berarti membaca. Ya, tala bisa artinya membaca. Tetapi pada asalnya tala apa? Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Apa artinya talaha? Tabi'aha. Apa artinya tabi'ah? Mengikuti. Jadi segala puji bagi Allah sambil bersolawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semoga sholawat Allah juga sampai kepada sahabat beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau. Dulu Ustaz juga ngiranya ini bagi pembacanya sekalian gitu. Rupanya enggak. Ta'ala di sini artinya apa? Mengikuti. Baik, kemudian bait yang ketiga. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi. Baik, kita baca bareng-bareng ya, biar ngantuknya hilang. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Kalau antum perhatikan, bacaan setiap penggalan bait panjangnya 2 harokat. Itu dalam syair disebut isba'. Ya, bacanya 2 harokat. Harus 2 harokat. Gak boleh antum korting. Ya, kenapa Ustadz? Ya udah, ilmunya seperti itu ya. Taib. Wa ba'du, dan setelah itu, maksudnya setelah pujian dan yang lainnya. Nah, ini baru beliau masuk ke dalam inti dari pembahasan. Beliau ingin menjelaskan matan ini untuk siapa? Hadzan nazmu. Nazm itu apa? Nazm itu bait-bait syair. Aslinya nazm itu artinya untaian. Apa? Artinya apa? Untaian. Misalnya kalian punya apa? Mutiara, nah kemudian dimasukkan meronce ya. Kalau orang PAUD biasa ya ngajarin anak-anak meronce. Jadi kata-kata yang diuntai sehingga mengikuti wazan dari syair disebut apa? Nazmun. Atau ada juga yang disebut manzumah. Apa? Nazmun atau manzumah. Kalian pasti pernah dengar ya, manzumah al-Jazariyah, manzumah al-Baiquniyah. Itu berarti bentuknya apa? Bait-bait syair. Nanti kalau bukan bait syair namanya nathar. Nathar itu yang tersebar. Ya. Nathar seperti ya
al-usulul tsalatsa, al-qawaidul arba itu apa? Nathar atau ajurumiyah. Lil muridi. Ma mana murid? Murid ya murid. Ya. Murid itu dari kata apa? Fi'il madhinya apa? Arada yuridu. Madza turid? Apa artinya? Yang menginginkan, ya. Maksudnya yang menginginkan ilmu. Yang menginginkan apa Ustaz? Yang menginginkan ilmu. Maka kata murid dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Tayyib, Ustaz, bait-bait syair ini ana bikin untuk penuntut ilmu. Khairul Mustafa. Apa artinya murid? Hah? Apa? Perhatikan ya. Baik. Murid artinya adalah artinya apa Khairil? Murid juga. Gampang kan? Murid artinya murid. Yang menginginkan ilmu. Baik. Fin nuni wat tanwini wal mududi. Nah, ini adalah bahasannya. Bahasannya Tuhfatul Atfal, karena ini untuk pemula, maka bahasannya ringkas, yaitu pertama dalam masalah nun. Masalah nun di sini maksudnya nun sukun. Wat tanwin, tanwin juga apa? Tanwin, an, in, un. Ya. Jadi nanti kita akan belajar hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Wal mududi. Mudud ini jamak dari apa? Mad. Mad itu apa? Panjang. Ya, nanti akan belajar macam-macam panjang mad di dalam ilmu tajwid. Ada mad tabi'i, ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad lazim, ada mad. Enggak semuanya, ya. Tetapi ini adalah basic atau dasar yang harus dikuasai minimal pemula. Kenapa Ustadz? Antum insya Allah bisa panjang pendek sama masalah gunnah dan tidak gunnah. Tapi makharijul huruf, mengucapkan huruf sesuai dengan yang diucapkan oleh para ulama qiraah itu butuh waktu. Maka itu biasanya nanti di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya di matan atau muqaddimah al-Jazariyah. Ya, walaupun itu sekarang juga sedang ditekankan ya. Tetapi minimalnya kalau misalnya antum belum bisa mengucapkan huruf dhad misalnya. Ustaz, ana baru bisa waladdallin do, do gitu. Belum bisa do, belum bisa dhad, maka minimalnya panjang pendeknya benar dulu. Ya. Jangan sampai mengucapkan alhamdulillah misalnya alhamdulillahi rabbil alamin misalnya. Alamin. Nah, itu berarti kesalahannya sudah fatal. Kenapa? Panjang pendek aja belum bisa. Atau gunnah. Tentang nun ini ya. Jangan sampai ya. Taib. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Taib. Lanjut. Taib. Bait yang keempat. Ayo, siapa yang sudah hafal? Wa ba'du hadzal nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali an Syaikhinal Mihi Dzil Kamali. Baik. Samaituhu. Sama yusammi tasmiyatan. Apa artinya? Memberi nama. Siapa yang memberi nama tu?
saya. Ya. Saya beri nama dia. Maksudnya apa? Nazm ini saya beri nama apa? Tuhfatul Atfal. Hadiah yang berharga bagi anak-anak kecil ya, anak-anak. Hadiah yang berharga bagi anak-anak. Ini adalah namanya. An Syaikhina al-Mihi. Nah, ini Ustaz nulisnya gimana nih? Ini kebanyakan nih. Syaikhina. Taib. Yang ilmu yang ada di dalamnya kami dapat dari kami peroleh dari siapa? Syekhina, guru kami yang dinamai siapa atau julukannya Al-Mihi. Al-Mihi ini adalah gurunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Mihi juga nama daerah. Ya. Juga nama daerah yang berasal di Mesir juga. Ya. Jadi ilmu yang ada di dalamnya saya ambil dari syekh kami, guru kami yaitu Al-Mihi. Dzil kamali, ma mana dzi? Dzu. Dzi yang memiliki al-kamal apa? Kamula. Yakmulu kamalan. Sempurna, kesempurnaan. Nah, maksudnya di sini bukan kesempurnaan yang mutlak, tetapi kesempurnaan yang terbatas. Yang manusia tentunya tidak sempurna. Ya, pasti ada kekurangan. Maksudnya ini apa Ustaz? Maksudnya di mata beliau syekhnya ini sudah bagus agamanya, ya, bagus ilmunya, ya. Di mata beliau relatif dia orang yang sempurna, ya, sempurna dalam bidang ilmunya. Adapun kesalahan pasti ada, ya. Ayo, siapa yang sudah menulis semuanya? Ayo, siapa yang sudah menulis semuanya? Taib, yang Alia. Ma mana samaituhu ya Hasan atau Husain tuh? Hah? Samaituhu, apa arti samaituhu? Hah? Sama yusammi. Nuhas, ma mana samaituhu? Saya beri nama. Nah, iso ngepek. Samaituhu, saya beri nama. Baik, kita ke bait yang kelima. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ayo kita baca bareng-bareng. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Dua harokat. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Wal ajra wal qabula was thawaba. Wal ajra wal qabula was thawaba. Arju, roja yarju. Apa artinya tadi? Berharap. Saya harap. Saya punya harapan bihi, dengan ini. Dengan apa? Nazm ini, dengan bait-bait syair ini. An yanfa'at tullaba. Supaya apa? Nafa'a yanfa'u, bermanfaat. Bermanfaat bagi apa? At-tullab. Tullab apa? Jamak talib, penuntut ilmu.
Taib. Kemudian saya juga harap ya, wa arju bihi wal ajra, saya juga harap apa ajar? Pahala, wal qabul, dan penerimaan. Maksudnya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thawaba. Thawaba juga sama dengan ajar. Pahala juga ya, atau ganjaran. Nah, ini adalah muqaddimah ya dari apa? Tuhfatul Atfal. Baik. Insyaallah. Istirahat sebentar ya. Ustaznya kecekek. Alhamdulillah. Ustadz karena ingin mengejar supaya selesai ya, jadi insya Allah kita targetkan sehari 10 bait sampai 12 bait ya. Kenapa Ustadz? Daripada sepotong-sepotong ya, lebih baik apa? Selesai walaupun bahasannya tidak mendalam. Minimalnya antum tahu arti perkatanya, dan dari arti perkata tersebut antum tahu maksudnya apa. Ya. Sekarang kita sedang di muqaddimah ya. Di muqaddimah ini Syekh mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri, telah berkata yang mengharap kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Siapa dia? Sulaiman. Dauman Sulaiman huwal Jamzuri, yang Allah Maha mengampuni seterusnya ya, selamanya sampai hari kiamat atau ajal menjemput. Siapa yang memohon ampun tersebut? Dialah Sulaiman Al-Jamzuri, yang tidak lain adalah pengarang kitab Tuhfatul Atfal ini. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa mantala. Yang kedua, beliau mengucapkan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi, para sahabat, keluarga Nabi, dan juga orang yang mengikuti petunjuk beliau. Wa ba'du hadzal nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Dan amma ba'du ya, ini adalah nazm, bait-bait syair yang aku tujukan bagi penuntut ilmu. Masalahnya apa? Temanya apa? Kandungannya apa? Nun dan tanwin, juga al-mudud. Apa al-mudud? Mad, panjang, pendek dalam ilmu tajwid. Walaupun nanti ada yang lainnya, ada hukum-hukum mim. Tetapi yang pokok itu ya, hukum nun, sukun dan tanwin, begitu juga dengan mad. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali an Syaikhina al-Mihyi dzil kamali, yang aku beri nama Tuhfatul Atfal, yang ilmunya aku peroleh dari guru kami yaitu Al-Mihyi. Nah, Al-Mihyi ini coba ya, Ustaz, namanya beliau siapa? Nuruddin Ali bin Umar. Nama beliau adalah Ali bin Umar Al-Mihyi. Beliau juga berasal dari Mesir. Arju bihi an yanfa'at tullaba, aku berharap dengannya, dengan bait-bait syair ini, untuk bermanfaat bagi penuntut ilmu, wal ajra wal qabula wa thawaba, dan aku berharap juga dengannya pahala dan penerimaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Masya Allah, kalau antum bayangkan ya, menulis ilmu, ikhlas dalam menulisnya, insya Allah akan diberkahi. Contohnya ini, Tuhfatul Atfal ini hampir diajarkan di semua pondok tahfidz dimanapun. Begitu juga apa? Al-Jazariyah.
Kalau kitab-kitab lain ya, misalnya apa? Karya-karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Arba'in Nawawi dimanapun aja. Riyadhus Shalihin. Ya. Masya Allah. Pahalanya mengalir. Maka oleh karena itu, kalau antum nanti ilmunya sudah matang, antum bisa tuangkan dalam tulisan. Ya, walaupun sekarang ada zaman ceramah ya, video ya, lebih gampang, nggak usah. Tapi tulisan itu masya Allah ya, tulisan itu itulah yang membuat kita mendapatkan warisan ilmu dari ulama-ulama terdahulu. Taib. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti pelajaran. Ya. Beliau mengatakan ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Nah, Ustaz kembali ke sana lagi ya. Ustaz hapus nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya. Baik, sekarang tirukan Ustaz. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Ayo semangat. Ahkamun nunis sakinati wat tanwin. Lin nuni in taskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Linnuni in taskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Ini judul, subjudul yang membuat penulis. Jadi ketika nanti antum setoran matan Tuhfatul Atfal harus dibaca, ya. Karena ini judulnya dari apa? Penulis. Ya. Kecuali kalau misalnya di dalam kitab dikasih kurung seperti ini. Kalau seperti ini, bainal ma'qufatain, maka itu biasanya dari orang yang menyusun, biasanya nggak dibaca ya. Tapi ini karena nggak ada tanda ininya, maka ini dari apa? Penulis. Baik, yang pertama beliau mengatakan linnuni in taskun walid tanwini. Arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Baik. Linnuni, apa artinya linnuni? Li apa artinya? Bagi, untuk. Bagi nun. In taskun, apa artinya in? Apa artinya in? Bukan sesungguhnya ya. Jika. Taskun. Ya. Taskun ini pakai dhamir hiya. Kenapa Ustadz? Karena huruf dihukumi muannats. In taskun, jika dia sukun. Walid tanwini, dan juga bagi tanwin. Karena tanwin dan nun sukun itu hampir sama ya. Tanwin ya kitabun, kitaban, kitabin. Abu Dzar. Itu siapa ini?
Nah. Bangunin, bangun. Tawadda. Anta tawadda. Qum, tawadda. Qum, tawadda. Kan Ustaz bilang wudu dulu tadi ya. Atau sudah wudu? Tapi ngantuk lagi. Ya udah wudu lagi. Ada lagi yang tidur? Ini. Senang Ustaz kalau bangunin. Qum, tawadda. Dalika. Qum, tawadda. Ayo. Siapa namanya? Tasnim ya? Tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Ayo. Baik. Baik. Bagi nun jika dia sukun dan juga bagi tanwin arba'u ahkamin. Ada berapa hukum? 4 hukum. Arba'u ahkamin. Fa khudh tabyini. Ma mana khudh? Khudh. Ambillah. Tabyini. Bayyana yubayyinu tabyinan. Artinya apa bayyana yubayyinu? Menjelaskan. Maka ambillah penjelasanku. Nah, ada di sini tabyini. Jadi hukum tajwid bagi nun sukun ketemu huruf selanjutnya, huruf-huruf hijaiyah, itu hanya ada berapa hukum? 4 saja. Baik, hukum yang pertama apa? Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Ahrufi. Lil halqi situn atau sitin di situ? Situn. Lil halqi situn rutibat. Fal ta'rifi. Ya kan? Fal ta'rifi. Yuk kita baca biar enggak ngantuk. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hukum yang pertama adalah izhar. Yang pertama adalah izhar. Apa artinya izhar? Menjelaskan. Kapan jelas? Qabla ahrufi. Jika nun ini datang setelah sebelum huruf-huruf halqi. Apa halqi? Tenggorokan. Kenapa Ustadz izhar? Nanti kita lihat contohnya ya. Berapa Ustadz jumlah hurufnya? Huruf halqi ini, huruf yang dari tenggorokan ini, situn, ada 6 huruf. Rutibat yang diurutkan. Rottaba itu mengurutkan, menertibkan. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar apa itu huruf-huruf halqi, huruf-huruf yang makhrajnya dari apa? Halq, tenggorokan. Tenggorokan atau kerongkongan? Nafas itu apa? Tenggorokan ya? Atau kerongkongan? Hah? Tenggorokan. Ya nanti kita koreksi ya, tenggorokan atau kerongkongan. Kalau jalur mulut itu kan kerongkongan ya. Kalau jalur nafas tenggorokan. Baik. Yang pertama hamzun, fa
fahaun, thumma ainun ha'u, muhmalatani, thumma ghainun kha'u. Kita baca. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzun artinya hamzah. Hamzah itu apa Ustaz? Set ya. A, I, U. A. Ya, dari sini ya. Pangkal tenggorokan. Kemudian setelah itu ha, hi, hu, ya. Kalau kalian lihat bergetarnya di sini kan? Bukan bergetarnya di sini kan? Masa ha bergetarnya di sini? Ho, nggak bisa. Ha di sini. Ha, ya. Jadi yang paling bawah itu hamzah, kemudian apa? Ha. Hamzah kemudian ha. Thumma kemudian setelahnya ainun ha'u. A. Ya, sini ya. Ain. Ha. Ha juga. Ha. Ah. Nah, di sini ya. Taib. Kemudian yang ini muhmalatani. Apa artinya muhmalatani? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Muhmalah artinya dua-duanya tanpa titik. Ain kalau dikasih titik jadinya apa? Gha. Ha kalau dikasih titik atasnya jadinya apa? Kha. Ustadz, kenapa dikasih ini? Soalnya kadang zaman dulu itu penulisannya masih pakai tinta. Para ulama untuk menjelaskan bahwasanya itu adalah ain bukan gha, mereka bikin simbol, bikin istilah. Kalau tanpa titik namanya muhmalah. Kalau pakai titik namanya mu'jamah. Ya, tanpa titik namanya apa? Muhmalah. Pakai titik apa? Mu'jamah. Kenapa Ustadz? Kadang kita menulis ain ha, tapi qaddarallah ada lalat nemplok di sini, twing. Nah, oh ini ghain. Jadi nanti tulisannya hamzun fahaun thumma ghainun kha'u. Salah nggak? Salah, karena kan dia pengen mengurutkan dari yang paling rendah, tengah, kemudian baru paling atas. Ain dulu. Maka beliau pakai apa? Kata muhmalatani. Nah, gitu. Pinter kan para ulama? Pinter, Masya Allah. Selain itu, supaya bait-bait syairnya komplit. Itu salah satunya ya, muhmalatani. Supaya bait-bait syairnya komplit. Karena kan tadi kan kata Ustadz harus mengikuti wazan apa? Ayo, tadi siapa yang hafal wazannya? Rojaz. Mustaf'ilun. Baik, yang terakhir adalah thumma ghainun kha'u. Ghain dan kha. Paling ujung. Tenggorokan paling ujung. Baik, Ustadz, izhar itu bagaimana? Maksudnya adalah nun dan tanwinnya dibaca jelas tanpa ada dengungan, ya.
Contohnya, ya, misalnya ya, ketemu hamzah, nun ketemu hamzah di sini misalnya, kullun amana. Afan, ini bukan nun, ini tanwin. Kalau nun, yan'auna, ya, wahum yan'auna anhu wa yan'auna an, yan'auna, baik dalam satu kalimat maupun dalam beda kalimat. Kalau tanwin contohnya kullun amana. Jadi kalian nggak bacanya kullun amana. Wah, salah, didengungkan malah salah. Rasulun amin, bukan rasulun amin. Nah, rasulun jelas ya, amin. Contohnya misalnya Ustadz pakai ghain, ya. Afuwan ghafura, afuwan ghafura, jelas tanwinnya, bukan afuwan ghafura. Nah, ini salah, malah didengungkan, malah kebalik. Paham? Insya Allah jelas ya. Pokoknya ketemu ini tinggal apa Ustaz? Tinggal banyak-banyak mempraktekkan, ya, tinggal banyak-banyak mempraktekkan. Baik, sekarang kita masuk ke hukum yang kedua ya. Tadi kan dijelaskan bahwasanya kalau nun sukun dan tanwin itu punya 4. Nah, sekarang yang pertama adalah izhar, yang kedua ya. Watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabata. Wathani idghamun bi sittatin atat. Ayo. Wathani idghamun bi sittatin atat. Fi yarmuluna indahum qad thabatat. Baik. Afwan ya Ustaz, agak cepat nih soalnya mengejar waktu. Wathani, yang kedua adalah idgham. Idgham itu artinya memasukkan, menggabungkan. Baik, contohnya apa Ustaz nanti? Idghamun bi sittatin atat. Bi di sini artinya fi. Ya. Bi itu artinya bisa fi ya. Dalam atau ketika ketemu dengan apa? Huruf yang 6 juga. Ya. Tadi idhar 6, idgham juga 6. Atat yang datang. Ata ya'ti. Kenapa atat? Karena sitah muannas, makanya atat. Yang datang dalam perkataan apa? Fi yarmuluna. Romala yarmulu artinya berlari-lari kecil. Ya, jogging ya. Itu romal artinya. Kalau antum tawaf itu 3 putaran awal disunahkan untuk berlari-lari kecil. Tapi sekarang lagi corona ya. Ustaz nggak tahu sekarang boleh nggak? Kayaknya nggak boleh sekarang. Harus ngikutin alurnya itu ya. Jadi 6 huruf idgham itu terkumpul dalam perkataan yarmuluna. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Indahum qad thabatat. Indah apa artinya? Indah di sisi mereka. Maksudnya mereka ini siapa? Ahli tajwid, ahli qiraat. Qad sudah, thabatat tetap. Jadi 6 huruf ini tidak ada perdebatan sama sekali. Semuanya adalah huruf idgham. Maksudnya idgham gimana Ustadz?
Contoh ya. Ini bacanya gimana? Man ya'mal atau man ya'mal atau may ya'mal? Yang mana? May ya'mal. Idgham itu seakan-akan nunnya hilang. Nah, seakan ini nunnya hilang, ya-nya bertasydid. Seakan-akan nunnya hilang. Memang hilang ketika pengucapan hilang. Betul-betul apa? Nggak ada kata nun lagi. Nggak boleh kita man ya'mal ada nunnya, nggak boleh. Betul-betul hilang. Jadi ya yang bertasydid. Man ya'mal. Cuma nanti ada dua jenis. Ada yang pakai gunnah, ada yang nggak pakai gunnah. Nanti kita akan jelaskan ya. Baik, contohnya lagi apa Ustaz? Ya, nanti ya. Baik, insyaallah sebenarnya sudah ya, tetapi nggak apa-apa, kita buat besok aja. Intinya kita baru membahas dua hukum. Ya, dari hukum-hukum apa? Nun sukun dan tanwin ketika ketemu huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama apa? Izhar. Izhar itu apa? Nun dan tanwinnya dibaca jelas. Kenapa Ustadz? Nah, ini ada rahasianya. Kenapa izhar? Jadi ini antum mungkin perlu diketahui, orang Arab zaman dahulu itu mereka sudah membaca atau menggunakan izhar, idgham sebelum turunnya Al-Quran. Nah, jadi ini bukan karena Al-Quran turun baru ada ini, tetapi zaman ketika Al-Quran turun baru betul-betul dijelaskan. Orang Arab dulu ketika mengatakan man fa'ala hadza, mereka nggak bilang man fa'ala hadza. Man fa'ala hadza. Mereka enggak bilang gitu. Man fa'ala hadza. Ya. May yajlis gitu. Itu orang Arab zaman Al-Qur'an turun. Ketika Al-Qur'an turun menggunakan bahasa mereka dan Al-Qur'an ini diriwayatkan dari Nabi SAW secara musyafahah, harus benar, harus persis bacaannya seperti bacaan Nabi, maka hukum tajwid ini betul-betul diterapkan. Kalau bahasa Arab antum mau bilang man fa'ala hadza, insyaallah enggak dosa ya. Tapi kalau Al-Qur'an, kalau antum sudah tahu hukumnya tapi antum meremehkannya, enggak mempraktekannya, bisa terjatuh dalam kesalahan. Minimalnya aib ya. Minimalnya aib bagi penuntut ilmu, sudah tahu ilmu tajwid tapi tidak mempraktekkannya. Baik, sampai saat ini ada pertanyaan? Sampai di sini? Ayo. Ada pertanyaan? Kita sudah sampai bait ke berapa ini? Bait ke-9 ya. Dicatat. Kita sampai bait ke-9. Biasanya dulu kalau pengen memudahkan menghafal itu baitannya hafalannya 5-5 ya. 5, 10, 15, 20. Ya pokoknya kelipatan 5 ya. Tapi ya terserah antum mau berapa ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin ini yang dapat kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok akan kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahlul Quran yang bisa mengamalkan isinya dan juga mendakwakannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.